Oke, selamat siang Ibu Dr. Lucia Ratih Kusuma Dewi Dea ya. Senang sekali Goris TV pada siang hari ini bersua dengan Anda melalui Zoom ya. Pada hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan publik ya terkait dengan pendidikan di Indonesia ya. Mungkin kita mulai dengan memang topik kita hari ini itu adalah apakah pendidikan kita sudah merdeka atau belum? Ini pertanyaan yang saya rasa sangat sering ya dipertanyakan oleh publik ya. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka ini. Jadi kita merasa belum bebas juga dari pendidikan ya. Banyak sekali hal yang istilah-istilah yang terkait dengan pendidikan ini ya, pendidikan feodal lah, pendidikan kolonial lah ya, sampai dengan pendidikan yang menindas begitu ya. Nah ini kita punya beberapa pertanyaan untuk Bu Ratih, tolong dijawab ya. Yang pertama, tolong deh eksplor ke publik apa itu pendidikan yang memerdekakan. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Goris. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya dalam acaranya Pak Goris nih. Dan semoga bermanfaat ya bagi khalayak publik, pemirsa terutama. Ya, pemirsa Goris TV ya di seluruh Indonesia ya. Iya. Kalau saya ditanya tentang apa itu pendidikan yang memerdekakan, maka saya sebenarnya akan merujuk pada Paulo Freire, ya, seorang pemikir pendidikan, dan juga sebenarnya di dalam sosiologi pendidikan kami juga menganggapnya sebagai tokoh sosiologi pendidikan, karena dia memang melihat pendidikan itu tidak hanya pada pedagogis, masalah pedagogis, pembelajaran dan lain-lain, tetapi dalam konteks sosial masyarakatnya, di mana pendidikan itu bisa benar-benar memerdekakan ya. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu sebenarnya merefer pada bahwa kemudian individu itu bisa merdeka itu dalam artian bebas gitu ya, memiliki pengetahuan, mendapatkan pendidikan, tentunya akses kepada pendidikan, dan memiliki pengetahuan yang memang tidak didominasi oleh sebuah kekuatan atau ideologi tertentu yang memang mendominasi dalam sebuah masyarakat tertentu gitu ya. Apakah itu ideologi kekuasaan, apakah itu ideologi pasar, ataukah itu ideologi kelompok tertentu, kelompok keagamaan tertentu dan lain-lain gitu. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang menempatkan siswa atau peserta didik itu sebenarnya sebagai subjek, bukan objek. Nah, Freire juga pernah mengintroduce ini ya, mengenai pendidikan gaya bank atau pendidikan yang istilahnya tuh kalau seperti kita punya celengan gitu ya. Celengan itu dimasuki banyak uang gitu. Artinya pendidikan tuh hanya seperti model sosialisasi, indoktrinasi, atau penanaman nilai-nilai yang sebenarnya hanya mau membuat peserta didik itu kemudian menerima dengan apa adanya seperti yang dikehendaki gitu ya. Nah, ini adalah pendidikan yang sebenarnya justru menempatkan siswa peserta didik itu sebagai objek, karena dengan begitu siswa ini dianggap kosong gitu. Lalu mau diisi berbagai macam hal yang mau dimasukkan ke dia. Nah, ini sebenarnya tidak merdeka ya dalam hal ini siswanya. Karena apa? Sumber pengetahuan hanya adalah orang-orang yang memang tanda kutip memasukkan berbagai macam pengetahuan itu ke dalam otak
anak-anak gitu ya. Tetapi anak-anak tidak mengalami sendiri dan tidak bisa memilih sendiri pengetahuan mana yang sebenarnya ia inginkan gitu. Ia ingin dalami atau dia minati bahkan gitu. Nah, jadi pendidikan yang masih melihat bahwa siswa atau peserta didik itu adalah objek. Sebaliknya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah ya yang bisa melepaskan dari semua ketertindasan yang ada. Misalnya ketertindasan terhadap akses pendidikan, ketertindasan terhadap materi pendidikan, terhadap kurikulum yang mengekang, terhadap misalnya hal-hal yang tidak menjadi ketertarikan atau yang justru malah membuat mereka sangat tergantung gitu. Nah, seperti kita ketahui ini Pak Goris, kita kan memang sistem pendidikan modern itu memang berasal dari Barat ya, dan termasuk sebenarnya semua sistem pendidikan yang kita jalani ini yang formal terutama gitu ya. Nah, kalau di bukunya Ivan Illich dia justru mengkritik itu karena pendidikan justru membuat kita tergantung dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sebenarnya bukan dari kita sendiri gitu, tapi dari luar. Seperti misalnya sistem kesehatan modern gitu ya, kedokteran dan lain-lain gitu ya. Seperti misalnya kalau dulu orang sakit, mungkin kita bisa mengobati sendiri dengan berbagai macam obat tradisional gitu kan. Tapi ketika ada institusi kesehatan yang juga dipelajari di fakultas-fakultas kedokteran modern gitu ya. Kalau sekarang ini kalau kita sakit kita mesti ke dokter ya. Mesti ke rumah sakit gitu kan. Nah, sementara padahal mungkin sebenarnya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan lokal yang diproduksi sendiri oleh nenek moyang dan juga sebenarnya kita mampu memproduksi sendiri gitu untuk membuat kehidupan ini tetap berjalan gitu ya. Jadi ketergantungan itu sebenarnya dalam tanda kutip juga ketertindasan pengetahuan gitu. Yang tadinya misalnya kita bisa memproduksi pengetahuan sendiri, tapi ternyata sekarang ini semakin sulit karena pendidikan itu sebagian besar mengajarkan sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang asing dari kehidupan dunia yang kita hidupi, lalu jadi malahan membuat kita tergantung dengan itu. Termasuk ketergantungan terhadap obat modern ya. Oke, Bu Rati, apakah pendidikan kita sudah memerdekakan atau belum? Sejauh ini apakah kita di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Nah, kalau saya pikir ya, kalau misalnya kita mengacu pada ukuran-ukuran yang general atau yang dibuat oleh lembaga-lembaga asing ya, sebenarnya kan pendidikan kita kan tertinggal jauh ya dari negara-negara lain gitu. Lalu yang kedua adalah tapi anak-anak bahagia di sekolah, termasuk indeksnya yang tinggi gitu ya. Anak bahagia di sekolah. Nah, faktor yang buat bahagia itu karena memang kalau saya bisa ini ya deskripsikan itu karena sebagian mereka kita ini hidup dalam sebuah masyarakat komunal yang memang sangat senang ya melakukan kegiatan bersama gitu ya dalam sebuah iklim pertemanan, kekeluargaan dan lain-lain gitu. Tapi memang kalau dilihat dari pendidikan diukur itu mungkin anak-anak Indonesia dinilai tertinggal gitu. Nah, tadi itu apakah itu memerdekakan gitu? Nah, memerdekakan kalau dalam konteks yang pengetahuan berbagai macam pengetahuan tadi sebenarnya kalau saya lihat belum ya. Karena apa?
Karena pendidikan kita ini cenderung sebenarnya pendidikan yang satu arah. Jadi bukan dua arah. Yeah. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah lama menggagas misalnya sistem belajar berkelompok, CBSA dan lain-lain gitu ya. Tapi dan student based learning gitu. Ya, student based learning. Apakah itu bisa metode itu dapat kemudian mempromot sebuah pendidikan yang benar-benar merdeka gitu ya? Saya rasa belum ya. Kalau kita lihat berkaitan dengan bagaimana penyikapan siswa gitu ya misalnya, atau guru-guru juga ya termasuk dalam menghadapi misalnya relasi-relasi sosial terkait identitas gitu ya. Banyak sebenarnya kelompok-kelompok minoritas di dalam institusi pendidikan kita juga sangat terdiskriminasi gitu ya. Itu kan tidak bebas ya. Lalu ketika kita mau berpikir yang berbeda dari yang lain, itu dianggap aneh. Bahkan kita dilarang untuk berpikir itu gitu ya. Karena ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya ideologis tadi misalnya. Bahkan kalau misalnya di negara-negara yang memang sudah punya sistem pendidikan yang yang mengarahkan mengarahkan siswanya pada berpikir kritis gitu ya. Di Indonesia kita berpikir kritis sedikit gitu, itu dianggap sebagai perlawanan ya, pemberontakan ya, melawan pemerintah, melawan negara ya. Ya gitu. Dan ya belum apa-apa udah di-ban, subversif dan lain-lain. Nah, jadi sulit sekali untuk kita bisa berpikir merdeka gitu. Jadi ya memang belum merdeka gitu ya. Oke deh, Bu Rati, bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu bisa dicapai khususnya di Indonesia ya? Kita misalnya seringkali merujuk ya pada Finlandia ya, termasuk Australia. Saya rasa pendidikannya bagus ya. Kalau Finlandia itu mungkin juga sebenarnya ya kita masih bisa harus riset lebih lanjut ya bagaimana Finlandia membangun pendidikan mereka gitu. Lalu di Australia justru malahan semakin banyak institusi pendidikan yang sebenarnya dapat dinilai kurang memerdekakan juga dalam atau mengambil contoh Perancis lah. Bu Rati kan sudah lama di Perancis ya. Ada pengalaman pengamatan di pendidikan di sana, di sekolah dasar ya, sekolah menengah, kemudian pendidikan tinggi itu gimana di sana itu? Kultur yang mereka bangun itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan kritis, mungkin ada di negara-negara itu ya, di Prancis, di Australia, di Finlandia gitu. Tapi apakah pendidikan itu benar-benar membebaskan? Itu yang menjadi pertanyaan kan topik kita hari ini, pendidikan yang memerdekakan, yang membebaskan. Ya, sebenarnya saya ingin cerita salah satu institusi pendidikan non formal di Jogja yang menurut saya bisa sangat mempraktikkan pendidikan yang memerdekakan itu gitu ya. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu sebenarnya tidak hanya siswanya yang merdeka, tetapi gurunya merdeka, dosennya juga harus merdeka ya. Seluruh warga sekolah itu harus merdeka. Iya. Kemudian merdeka itu juga bukan dalam konteks bahwa dia hanya bisa akses terhadap pendidikan, enggak. Di dalam institusi pendidikan ternyata dia tertindas, enggak gitu ya. Jadi merdeka itu seutuhnya. Merdeka itu pertama ketika dia bisa mengakses pendidikan. Yang kedua ketika di dalam institusi, ketika dia dalam proses pendidikan itu, dia juga dapat
dapat memukakan berbagai macam aspirasinya, dapat berdialog, berdiskusi dengan baik dengan guru-gurunya, gitu ya. Jadi pengetahuan itu justru dibuat atau diproduksi di situ, gitu, dari hasil diskusi, gitu ya. Lalu tidak ada batasan juga, nggak boleh berpikir A, B, C, D, E, nggak boleh. Tidak ada. Kata tidak boleh itu tidak ada dalam yang namanya pendidikan yang memerdekakan. Nah, kalau sekarang misalnya ya dengan konsep merdeka belajar, merdeka belajar MBKM ya, kampus merdeka misalnya ya, Pak Goris juga mengajar di kampus kan. Nah, ini juga problematis ya, karena kalau kita lihat guru-gurunya, dosen-dosennya juga tidak merdeka, malahan semakin banyak pekerjaan, gitu kan? Menumpuk lagi ya. Ya, mahasiswanya juga apa yang definisi kata merdeka itu? Apakah memang merdeka itu hanya dicapai dengan cara misalnya tidak berkutat di bidang ilmunya saja, tetapi pergi keluar untuk melakukan pengabdian ya. Ya, istilahnya Pak Menteri banyak ya, termasuk kegiatan-kegiatan, termasuk magang dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau mahasiswa magang misalnya, nih Pak Goris, kan sebenarnya tidak hanya bahwa mahasiswa itu mendapat pengalaman pekerjaan sebelum mereka terjun ya untuk di bidang ketika mereka selesai dan bekerja, tetapi kan sebenarnya itu menyediakan lahan atau menyediakan tenaga kerja yang murah bagi korporasi ya. Nah, jadi dan mahasiswa magang itu kan tidak kemudian dia bebas juga, dia terikat oleh berbagai macam tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh korporasi gitu. Kalau konteksnya korporasi. Jadi apanya yang merdeka gitu, sementara dia digaji kecil gitu kan. Nah, jadi menciptakan tenaga murah untuk korporasi, satu itu. Yang kedua, apakah memang mahasiswa itu bebas memilih untuk pergi keluar gitu, selain di kampusnya. Jadi masalah pendidikan yang merdeka yang dipakai oleh Kemendikbud saat ini ya, kalau dari sudut praktiknya ya jelas sebenarnya belum bisa memenuhi ekspektasi apa yang dikatakan merdeka. Dan yang selanjutnya dari sudut substansinya sebenarnya juga bermasalah ya. Apa sebenarnya definisi dari merdeka itu gitu? Kalau ternyata di antara warga sekolah sendiri termasuk para dosennya itu justru tertindas gitu kan. Nanti guru-guru kalau kita bicara guru-guru juga banyak hal yang sebenarnya menindas guru gitu ya. Bukan hanya tertindas lagi sebenarnya, kita ditekan itu dengan sistem pendidikan yang apa istilahnya sangat penuh dengan kepentingan negara ya, terutama misalnya kepentingan penyediaan tenaga kerja. Jadi kita semacam lembaga pendidikan yang menyediakan tenaga kerja untuk kepentingan industri, kira-kira begitu ya. Oke, Bu Rati, pertanyaan yang terakhir, di era pandemi dan digital ini, apakah pendidikan yang memerdekakan itu bisa dicapai atau tidak? Bisa dilakukan? Ya, memang tampaknya era pandemi ini benar-benar membuat kita harus berpikir ulang ya tentang bagaimana sih metode pembelajaran yang dapat mempromot atau benar-benar mendorong sebuah pendidikan yang memerdekakan. Problemnya sama sebenarnya Pak Goris, kayak misalnya kalau dari pengamatan kami ya, kalau kita berada di ruang digital seperti ini gitu ya, itu kan bahwa ada yang namanya digital divide ya. Jadi ada kesenjangan digital dan kesenjangan yang utama dari digital
itu adalah pendidikan di era digital adalah memang akses terhadap dunia digital itu, gitu. Yang pertama. Yang kedua, jadi misalnya kayak di wilayah-wilayah pedalaman atau Mungkin juga perbatasan, terkait dengan tools ya. Ada kesulitan ya, juga peserta untuk memiliki handphone misalnya. iya, Apalagi laptopnya itu betul. barang-barang mewah ya di era Ya, sekarang ya. ya, itu adalah first digital divide ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan skill. Jadi memang pendidikan di era digital ini sangat bias juga dengan ini ya, terutama kelas gitu. Karena mereka yang bisa mengakses gadget dan lain-lain itu memang kelas tertentu. Yang kedua, yang termasuk pakai data, wifi dan lain-lainnya. Ya. Yang kedua adalah mereka yang memiliki skill yang terkait dengan kemampuan di era digital ini juga mencerminkan kelas tertentu. Dan yang ketiga nanti juga termasuk bagaimana partisipasi mereka di dalam ruang digital ya. Gitu. Nah, jadi kita justru malahan dihadapkan pada semakin senjangnya dunia pendidikan gitu. Seperti kita ketahui kemarin ketika masa pandemi itu banyak anak-anak di daerah itu yang benar-benar udah nggak sekolah gitu karena memang pendidikan pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa dilakukan gitu. Nah, berarti kita saja di masa yang normal saja sulit untuk melakukan pendidikan yang memerdekakan, apalagi di era Masa yang tidak normal ya. Semakin ya dan semakin senjang sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ya, bila mana misalnya semua itu akses itu sudah terpenuhi, sebenarnya pendidikan pemerdekaan pun sebenarnya mungkin dimungkinkan hal itu terjadi. Hanya saja memang effort kita mungkin akan jauh lebih besar karena pendidikan yang sifatnya dialogis, dua arah, lalu ya yang kritis itu tidak mudah juga untuk dilakukan gitu. Nah, jadi memang masih panjang perjalanannya gini Pak Goris. Oke, sebenarnya ada ini juga, ada problem lain juga ya yang saat ini sebenarnya dialami oleh peserta didik ya. Misalnya anak saya itu, jadi dia selalu menggunakan handphone, tidak untuk kepentingan sekolahnya ya, tapi menonton drama Korea kayak gitu. Dan saya lihat memang ini menjadi budaya ya, anak-anak yang begitu cepat diberikan handphone, kemudian juga itu digunakan sebagai alat pembelajaran ya. Dan ada pergeseran lain ya tentang orang tua itu justru menjadi guru di rumah ya. Tetapi sayang sekali kalau orang tuanya nggak punya waktu untuk anaknya, itu menjadi tidak merdeka lagi. Jadi orang tua yang seharusnya bekerja tapi menjadi apa? Menjadi bagian dari rejim pembelajaran. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau kita ingat Ki Hajar Dewantara, sebenarnya beliau mengungkapkan bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak hanya di lembaga sekolah, institusi sekolah atau perguruan, tidak hanya itu, tetapi pendidikan juga ada di dalam keluarga dan ada di dalam masyarakat. Ya. Sehingga kan kita sudah terbiasa nih memisahkan antara fungsi-fungsi siapa pendidik dan tidak, termasuk orang tua misalnya dilepaskan dari fungsi itu karena orang tua bekerja, terus anak-anak harus sama gurunya aja di sekolah gitu kan? Ada tidak? Ada tidak? Jadi tidak begitu juga ya. Ya, yang baik adalah bahwa semua elemen itu, termasuk orang tua dan masyarakat, itu adalah berfungsi sebagai pendidik, tapi juga yang memiliki filosofi yang baik tentang pendidikan. Artinya, ketika mereka punya visi pendidikan pemerdekaan,
maka ya itu akan semakin mendukung pendidikan yang memerdekakan tadi. Tetapi banyak juga sebenarnya orang tua dan masyarakat itu sendiri yang sebenarnya tidak punya visi terhadap pendidikan pemerdekaan gitu. Mereka lebih lebih memilih mendidik tuh artinya adalah benar-benar memberikan nilai-nilai yang sama seperti yang mereka inginkan gitu. Tapi tidak memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa mandiri berpikir. Gitu. Oke deh, Bu Rati ya. Saya rasa hampir semua pertanyaan saya, Goris TV, sudah terjawab ya. Ada nggak hal yang perlu disampaikan dari Bu Rati terkait dengan Goris Sahdan TV ini? Apa ya, Pak Goris? Saya rasa sangat baik, bisa mencerahkan banyak orang, mungkin publik pemirsa, dan saya rasa sangat bermanfaat. Dan terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Terima kasih banyak ya. Saya minta maaf sekali ya Bu Rati yang sangat-sangat sibuk ini, sulit juga untuk mengatur jadwal ya. Tetapi untuk hari ini ada waktu untuk tampil di Goris Sahdan TV ya. Sekian saja dari kita. Kita mengucapkan banyak terima kasih, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Rati ya. Semoga Ibu selalu sehat ya. Liburannya juga menambah semangat ya, menambah inspirasi baru, kemudian ada yang bisa dikerjakan ya lebih lanjut ya untuk masyarakat dan untuk negara kita yang lebih baik ya. Terima kasih. Kita keluar dulu ya. Terima kasih. Yuk.